Drop it. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Walau masih dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 dengan muatan IPA. Nah, materi kali ini berkaitan dengan rantai makanan. Anak-anak, apakah kamu tahu apa itu rantai makanan? Iya, betul sekali. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, perhatikan nih, ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Nah, bagian yang pertama, produsen ini makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, tumbuhan dan ganggang. Kira-kira apa lagi ya tanaman yang termasuk produsen? Kedua, konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya. Nah, di sini contohnya adalah hewan. Nah, kira-kira hewan apa ya yang termasuk konsumen? Nah, yang ketiga, ada pengurai. Nah, kalau pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Nah, contohnya ada cacing, bakteri, dan jamur. Nah, kira-kira apa lagi ya yang termasuk dalam pengurai? Nah, selanjutnya perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Nah, yang tertera di layar kamu adalah contoh gambar rantai makanan. Nah, ini termasuk dalam produsen padi. Nah, di sini ada ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Jika elang mati, akan diuraikan. Padi sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, ayam konsumen 2, elang konsumen 3, dan ini pengurai. Nah, perhatikan di sini. Tanaman akan dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang. Nah, saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai, seperti bakteri tanah, cacing tanah, ataupun jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Coba anak-anak, apakah kamu bisa memberikan contoh gambar rantai makanan yang lainnya? Nah, di dalam rantai makanan ada loh yang disebut aliran energi dan siklus nutrisi dalam rantai makanan. Nah, di sini nih, kalau hitam yang pekat ini disebut siklus nutrien. Nah, kalau yang agak terang ini aliran energinya. Nah, energi matahari digunakan oleh tumbuhan untuk bertumbuh. Nah, salah satunya untuk fotosintesis. Nah, tanaman ini berperan sebagai produsen. Nah, tanaman ini dimakan oleh burung. Nah, burung ini sebagai produsen yang akan dimakan nih, ya kan, oleh konsumen. Nah, energi dari produsen berpindah ke konsumen. Nah, selanjutnya ada lagi, ada elang, ada juga ular, ada juga bakteri pengurai. Nah, konsumen yang telah mati itu akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, namun selain bakteri, bisa juga oleh cacing ataupun jamur. Nah, hasil dari pengurai ini akan kembali lagi diserap oleh tumbuhan. Dan begitu pun seterusnya, berputar-putar terus. Nah, ini merupakan aliran energi dalam rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan atau dalam hubungan makhluk hidup,
Nah, ini yang disebut dengan simbiosis. Nah, kita perlu ketahui bahwa simbiosis ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi kalau simbiosis mutualisme, dua-duanya saling menguntungkan. Nah, kalau yang komensalisme, yang satu diuntungkan, namun yang satu tidak untung, namun tidak juga rugi. Nah, inilah contoh untuk simbiosis komensalisme. Nah, yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Kalau di simbiosis parasitisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Nah, kira-kira apakah kamu tahu contoh-contoh yang lain yang termasuk dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme? Nah, itu dia anak-anak video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Dadah!